Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2A S1 Farmasi. Dengan saya sendiri, Berliana Permatasari, bersama anggota rekan saya yaitu Bayi Ozami Herli Ramdhani, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai keinginan, kehendak, perasaan, pikiran, jiwa, semangat untuk bersatu. Pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama, ada Otto Bauer dalam Gordon tahun 1996, ialah suatu persatuan karakter maupun perangai yang timbul karena persamaan nasib atau karakter Gemeinschaft. Lalu yang kedua ada Ernest Renan tahun 1929. Bangsa ialah kesatuan jiwa. Jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu serta mau bersatu. Unsur-unsur bangsa yaitu yang pertama, ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu, berada dalam suatu wilayah tertentu, ada kehendak membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri, lalu secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setuju, serta secita-cita. Lalu yang terakhir ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Lalu selanjutnya ada pengertian negara. Menurut Roger F. Soltau, negara didefinisikan sebagai alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Lalu menurut etimologi, negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris state, bahasa Belanda dan Jerman staat, serta bahasa Prancis etat. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif suatu negara terdiri atas 3 unsur, yaitu adanya masyarakat atau rakyat, adanya wilayah atau daerah, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Bentuk negara, yaitu pertama ada negara kesatuan, negara yang merdeka serta berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, di mana kepala daerah diberikan kesempatan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Lalu yang kedua, di mana segala sesuatu dalam negara langsung diatur serta diurus oleh pemerintah pusat, daerah tinggal melaksanakan, disebut negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Lalu, yang kedua ada negara serikat atau federasi. Negara serikat ialah negara yang susunan negaranya jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Urusan negara dibagi menjadi 2, yaitu yang secara terperinci atau limitatif diberikan kepada pemerintah federal atau delegate powers, serta sisanya menjadi urusan negara bagian. Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat atau federasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal bergantung pada badan-badan pembentuk undang-undang pusat itu. Sementara dalam negara serikat atau federasi, wewenang pembentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tersebut telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Lalu yang kedua, dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.
sementara negara bagian satu federasi memiliki powers konstitutif, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi. Selain bentuk-bentuk negara di atas, bentuk-bentuk kenegaraan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, negara dominion. Negara-negara yang awalnya bekas jajahan Inggris, kemudian setelah merdeka dan berdaulat, tetap mengakui raja atau ratu Inggris sebagai pemimpin negara dan lambang persatuan mereka, membentuk semacam organisasi yang dinamakan British Commonwealth of Nations. Lalu yang selanjutnya ada negara protektoral, suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Lalu yang ketiga ada uni, disebut uni apabila dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu kepala negara yang sama. Selanjutnya ada asal mula bangsa. Awal mula terbentuk suatu bangsa karena disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada primordial, yang termasuk dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Lalu yang kedua ada sakral kudus. Dalam faktor ini yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat, dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa. Lalu yang ketiga, tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat tokoh dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. Lalu selanjutnya ada sejarah, merupakan salah satu faktor pembentuk bangsa karena sejarah dan pengalaman masa lalu sepertinya penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bay Ozami Herli Ramdhani. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi. Yang kedua, asal mula negara. Awal mula terbentuknya negara dimulai karena keinginan serta kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam. Berikut macam-macam teori tentang asal mula terbentuknya negara. Yang pertama, asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya. Dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori hukum alam. Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kedua, teori ketuhanan atau teokrasi. Berdasarkan teori ini, raja bertakhta karena kehendak Tuhan. Kekuasaan dan hak raja untuk memerintah dan bertakhta berasal dari Tuhan. 3. Teori perjanjian atau perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam 2 zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara atau pranegara disebut keadaan alamiah. Keadaan alamiah itu harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Dibentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Yang keempat, teori kekuasaan atau kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi yaitu negara. Yang kedua, asal mula negara menurut kenyataan apa adanya. Menurut kejadian yang nyata, negara itu terbentuk antara lain karena hal-hal berikut. Pertama, fusi atau peleburan, merupakan penggabungan antara 2 atau lebih negara menjadi suatu negara baru.
Yang kedua, pemisahan diri, yaitu memisahkan suatu bagian wilayah negara untuk menciptakan suatu negara baru. Pemisahan diri tidak dapat dikatakan sama dengan pemecahan karena negara yang lama masih ada. Yang ketiga, pemecahan, yaitu terpecahnya suatu negara yang menimbulkan negara-negara baru sehingga negara sebelumnya menjadi hilang atau lenyap. Yang keempat, penaklukan atau okupasi, yaitu suatu daerah yang telah diduduki seseorang atau bangsa yang kemudian diambil alih untuk didirikan negara di wilayah itu. Yang kelima, pendudukan, yaitu penguasaan terhadap wilayah yang ada penduduknya namun tidak berpemerintahan. Yang keenam, perjuangan, yaitu suatu daerah yang pada awalnya merupakan tanah jajahan dari negara lain, suatu saat menyatakan kemerdekaan. Yang ketujuh, penyerahan, yaitu terbentuknya negara dari suatu koloni yang diberi kemerdekaan oleh negara lain yang sebelumnya menjajahnya. Yang ketiga, asal mula negara menurut teori terjadinya dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori organis. Negara dipersamakan dengan organisme hidup manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dipandang sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Yang kedua, teori historis. Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, melainkan tumbuh secara evolusioner, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, merupakan penjelasan teori historis atau teori evolusionistis. Yang keempat, asal mula negara berdasarkan riwayat pertumbuhannya atau secara sosiologis. Terjadinya negara adalah melalui suatu proses, yakni pertama-tama lahir sebuah rumah tangga baru yang kemudian berkembang hingga akhirnya membentuk suatu kesatuan yang lebih besar yang disebut keluarga. Biasanya keluarga diurus oleh orang yang dipandang tertua, perasaan berhubungan darah yang sama, serta telah mempunyai kesadaran dalam berorganisasi kemudian membentuk suku. Apabila suku telah menempati suatu daerah tertentu, mempunyai cita-cita untuk bersama, serta bertekad teguh untuk memperjuangkan cita-cita mereka karena perasaan senasib dalam sejarah, maka terbentuklah bangsa. Akhirnya, apabila bangsa dalam mengejar cita-citanya telah berada pada suatu organisasi kekuasaan yang kuat serta teratur, yang disebut pemerintah yang berdaulat, maka terbentuklah negara. Materi terakhir, sifat dan unsur-unsur suatu negara. A. Sifat negara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan alam masyarakat dapat dicegah. Kedua, sifat monopoli, yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat, contohnya menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan. Yang ketiga, sikap mencakup semua, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara tanpa kecuali. B. Unsur-unsur pembentuk negara. Yang pertama, unsur konstitutif, yaitu satu, rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Yang kedua, wilayah tertentu. Wilayah ialah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Yang ketiga, kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara untuk membentuk suatu undang-undang serta melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia, termasuk dengan paksaan. Yang keempat, pemerintah yang berdaulat. Setiap negara mempunyai pemerintah yang berwenang untuk merumuskan serta melaksanakan berbagai keputusan yang mengikat. C. Unsur-unsur deklaratif negara. Unsur yang sifatnya penyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif disebut unsur deklaratif. Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut. 1. Pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara. Yang kedua, pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure ialah: 1. Pengakuan de facto dapat ditarik kembali.
Kedua, negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut. Dan ketiga, wakil-wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan serta hak istimewa diplomatik. Pengakuan suatu negara atas keberadaan negara lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.